Hai, saya memperkenalkan yaitu perumahan Puri PKSS di Sukasih. Lokasinya di Cikarang. Rumah, ya kabar yang bagus ya. Ya kebetulan memang di perumahan Puri PKSS itu sangat keren sekali. Bangunannya sangat minimalis. Sudah ke belakang belum? Belum. Oh belum. Baru pertama ini. Oh baru pertama ini. Mungkin kalau saya dari cerita kamar saya, ini kebetulan saya juga ada videonya. Ini kemudian juga barusan ada konsumen juga pembeli cash juga langsung dari Jakarta. Jadi kan berarti Puri PKSS itu memang kualitasnya bagus dibanding dengan yang lain ya. Karena konsepnya minimalis. Seperti ini ya Mas ya, contoh rumahnya, bukan contoh rumahnya ya, memang yang sudah akad kredit ya, gambarannya ada di sini kebetulan ya. Kita pintunya tuh dari kayu mahoni, desainnya kayu mahoni. Kamar utama, kamar kedua itu juga sama, dari pintunya dari kayu. Terus pintu kamar belakang, pintu dapur itu juga sama dari kayu mahoni. Kalau rangka atas bajaringannya yang paling gede. Iya, bajaringannya yang paling bagus. Berarti kualitasnya. Dia masih bajaringan, bukan yang kayak. Oh enggak, dia bajaringan. Bajaringan jadinya Mas ya. Betul. Nah untuk plafonnya di Puri PKSS ya itu seperti ini Mas. Jadi sangat minimalis, dia pakai gypsum. Nggak pakai gypsum. Iya, seperti itu. Angkat dulu aja. Oh iya. Halo, iya. Ya. Aduh, kamar mandinya ukuran 1,5 x 1,5. Untuk kamar ruang tamunya yaitu 3,5 meter luasnya. Nah ini untuk carportnya, ada teras ke depannya ya. Ini untuk jalannya ya, badan jalannya itu ada di sini semua. Setelah ini adalah 12 meter. Di sini keseluruhan untuk tipe rumahnya ya. Kan 30-60. Nah ini sampai di sini batasnya. Nah di sini itu adalah jalan Mas, jadi dari got saluran air seperti itu. Kita ini pakai PDAM, biasanya masangnya sebelah sini nih. Dari sini masangnya. Itu nanti speed tank ada di sini. Speed tanknya kalau air, kalau nggak salah di sebelah sini deh. Air sebelahnya carport. Ada di carport. Kalau DP sekitar berapa tuh? Oh sampai DP-nya 5 juta Mas. DP 5 juta. Bisa bukain dulu ya untuk apa? Itu udah termasuk. Belum. Ini Mas ya. Masnya mungkin ada seperti ini, ya kan? Dapatnya juga additional. Sebenarnya ada komplit di sini. Jadi di sini harga jualnya 168 juta. Itu cashnya. Maksimal KPR 159.500. Kemudian untuk DP-nya kan sebenarnya 8.500.000 karena ada diskon sebanyak 3.500.000, sisanya ada 5 juta DP-nya.
kemudian booking fee 1,6 juta ya. Terus kemudian administrasi ketika sudah ACC akan melakukan akad kredit itu 1 juta. Itu meliputi 1 juta itu yaitu biaya admin termasuk materai ya. Sudah termasuk materai sini kita begitu. Sudah terhitung pokoknya 1 juta ya? iya. Terus itu masih PBJB ya? Iya enggak. Apa AJB? Ya apa nih yang AJB? Bangunan SHGB. Oh, SHGB. Semua setuju seperti itu. Seperti itu SHGB. Iya, terus kemudian di luar booking ya tadi udah booking DP 5 juta berarti 6 ditambah sama administrasi ketika akad 1 juta 8. Terus peningkatan mutunya ini ada di sini karena bloknya depan yang kita rasakan yaitu di blok J sama blok H. Nah kalau untuk di blok unit ready yang tahap lama itu hanya all in-nya sama terima kunci hanya 6 juta. Tapi bangunannya beda, bangunannya batako. Kalau yang baru Hebel ini 10 juta. Peningkatan mutunya itu termasuk PDAM sama blok depan di sini dekat kantor. Jadi nggak jauh dari kantor. Seperti itu 10 juta mas. Oh itu peningkatan doang itu 10 juta sebenarnya? Enggak semuanya. Semuanya sudah total, termasuk total. pokoknya sudah terima kunci 10 juta. Terkecuali masnya ada agunan kredit mungkin motor Beat atau apa kelihatannya dilihat dari slip gaji atau apa ya pasti kan ada kurangnya tuh kadang-kadang dikatakan turun plafon. Apa itu turun plafon? Yaitu penambahan DP. Itu riskan sekali ya, kadang tergantung kitanya bagaimana pinter-pinternya ya. Itu biasanya turun plafon ya untuk menggenapkan mungkin nih ceritanya gini, misalkan maksimal KPR 159 juta nih ya, tapi bank hanya meng-ACC-kan memberi agunan itu 158 juta. Berarti kan untuk menggenapkan 159 kurang 1 juta kan? Nah itu masnya harus nambahin 1 juta lagi. Itu namanya turun plafon. Seperti itu. Karena dilihat dari pendapatan MPC. Tuh, rate of capital makanya itu seperti itu. Nah jadi kalau untuk berbicara kualitas ya, nanti biar diantar oleh beliau Mas Ahid bisa tahu unitnya seperti apa, tapi kalau penjelasan detail dan spek sama kita seperti itu. Intinya kalau dari bookingnya itu mas 1 ya? 1 juta. Nah untuk persyaratan tadi DP-nya sekitar 5 ya. Misalkan nih sekarang DP booking 1 juta Mas tulisnya SPR. Terus SPR itu apa? Surat pemesanan rumah. Jadi kita berikan hitam di atas putih di atas 410.000. Kita bacakan semua ketentuan yang berlaku di perusahaan BBW misalnya Bulan Propertindo. Di situ ada pasal 1, misalkan booking, bila pindah blok, bila ganti nomor kafling, terkena biaya lagi sekian. Terus kelebihan tanah atau huk per meternya sekian, seperti itu. Keterlambatan penyerahan berkas 14 hari kerja maksimal. Seperti itu, jika tidak dianggap mengurus pihak, jadi bukan kesalahan dari perusahaan, seperti itu. Semua ada ketentuannya dan di situ murni untuk booking itu langsung di rekening PT Binsan Propertindo. Seperti itu mas, itu bisa dapat. Dan kapan Bu untuk pembayaran DP bisa dimulai? Untuk cicil DP bisa dicicil. Pertama, 14 hari kerja setelah booking itu harus sudah ada masuk DP 50%. DP 5 juta, 50% berarti 2,5. Nah, untuk sisanya bisa dicicil nggak Bu? Bisa. Gunanya mencicil itu apa mas? Kita meringankan diri kita sendiri ketika nanti ACC tidak merasa aduh kok berat banget sih kurang 7 juta contoh ya seperti itu. Makanya dicicil itu gunanya untuk meringankan beban kita sendiri, mempermudah kita ketika nanti akad kredit seperti itu. Enggak terlalu gede mengeluarkan biaya enggak. Ya kan enggak susah gitu. Jadi enaknya di situ. Itu kalau jarak antara terima kunci sama DP kira-kira ini kan inden. Untuk estimasi itu di luar estimasi kita baru estimasi ya. Itu di akhir Desember 2021 atau di awal 2022. Oh berarti Desember besok kalau enggak Januari gitu jatuhnya ya perkiraan ya. Betul. Itu estimasinya kita karena dibangun kurang lebihnya di pertama itu yang sudah terbukti mungkin 28 unit dulu. 28 unit dulu, iya itu dulu mungkin. Perkiraannya seperti itu. Karena kita kemarin habis ngobrol di lapangan kita bertanya ya karena perihal saya di sini luas kan banyak pertanyaan nih dari konsumen ya kapan Bu dibangun seperti itu. Saya sendiri juga harus mempertanyakan seperti itu kan ya. Kurang lebihnya di Desember di akhir tahun kalau enggak di awal tahun 2022 seperti itu mas. Dia terima kunci sekitar Desember kalau enggak Januari ya. Betul. Perkiraan itu estimasi perkiraan. Betul. Berarti angsuran itu dimulai setelah DP berarti ya.
Iya, jadi gini, kita berbicara setelah ACC ya, akad kredit. Nah, apa sih Mbak persyaratannya akad kredit? Fotokopi KK, KTP, NPWP, dan aslinya. Kemudian buka rekening Batara, buka rekening asli ya? Asli semua, sama fotokopinya. Itu aslinya dibawa ketika akad, fotokopinya diserahkan. Nah, untuk itu bicara nanti. Dan apalagi yang harus dibawa? Masnya sebelum terjadi akad kredit harus membuka rekening BTN Batara. Berapa Mbak nominalnya buka rekening? 200.000. Oh, 200.000. Iya. Caranya buka gimana Mbak? Gampang, hanya menyerahkan fotokopi dan atau aslinya, ya aslinya dan fotokopinya KTP, NPWP dan KK. Sudah cukup itu saja. Kemudian jika membuka MBanking kan harus ada saldo ini ya, pulsa ya. Nah, yang aktif seperti itu. Kemudian ketika Masnya sudah diinfokan oleh marketingnya, Mas di ACC sekian 15 tahun, contoh berapa Mbak angsuran 15 tahun? 1.263.000 misalkan. Nah, Masnya itu harus ngendap saldo dari 200.000 sama 1.263.000 plus PPN-nya pajak di awal mungkin sekitar ya katakanlah endapan saldo itu 2 juta. Titik amannya. Jadi nggak kena. Kok DRBM kayak gitu? Apa sih DRBM? Keterlambatan pembayaran angsuran. Nah, kan pasti ada pajaknya, ya kan? Seperti kalau kita kredit motor, mobil sama aja kan. Nah, itu jangan sampai kurang. Terus pembayaran itu kapan Mbak jatuh temponya? Di tanggal 7 itu semua sudah di debit langsung oleh pihak BTN. Iya. Iya, setiap tanggal 7 debitnya. Nah, itu jadi Masnya sebelum tanggal 7 itu masih harus memasukkan angsuran itu ke rekening Batara tersebut karena nomor debitur ada di situ. Seperti itu. Jadi untuk biaya-biaya untuk akad itu ngendap saldo 1 kali angsuran, kemudian saldo endapannya, yang lainnya yaitu pajaknya ya. Jadi 2 juta itu. Nanti contoh Masnya akad kredit di Desember ya 2021, Masnya mau mulai mengangsur lagi itu di Februari 2022 karena sudah mengendap. Tapi lebih baik titik amannya di bulan Januari Masnya masukin aja saldo sebesar angsuran nominal tersebut. Jadi Masnya ketika kita lagi ekonomi jeblok misalkan kita masih aman, masih punya saldo ya, setiap bulan masukin aja lebihin kan, nggak hilang ke saya, nggak hilang ke PT tetap di konsumen. Iya, seperti itu. Jadi lebih baik dilebihkan kalau kata saya. Betul. Apa lagi Mas yang perlu ditanyakan? Berkas, syarat? Nah, syaratnya udah. Oh, sudah semua. Oke. Kalau sudah nanti sudah lah ya. Iya. Itu berarti jatuhnya BI checking dulu ya jatuhnya ya? BI checking mah pribadi Mas, sebenarnya Masnya bisa dulu. Pribadi kan? Iya bisa. Enggak, kalau di sini BI checking nggak bisa. Oh, nggak bisa. Enggak ya? Oh, enggak ya? Enggak, saya nggak bisa. Nggak ada linknya Mas. Harus ke OJK. Iya. Nanti pihak ke marketingnya mungkin bisa membantu. Harus bagaimana, seperti apa. Kalau saya nggak bisa, gitu kan? Karena saya memang nggak ngerti, gitu kan? Saya hanya untuk menjelaskan bagaimana sih prosesnya KPR seperti itu saja.